Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya, karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu dua orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik situ. Dan saya rasa itu hal yang baik ya, karena dengan seperti itulah Denny Sumargo waktu itu tidak saya laporkan ya. Jadi teman-teman tahu si Denny Sumargo karena sudah menghubungi saya dan sudah menyelesaikannya, saya sudah tidak melaporkan Denny. Nah, malah saya mensomasi satu orang lagi yang baru, Koko Cimot ya. Dan Koko Cimot hal yang sama ya, pada hari yang sama dia bikin video minta maaf dan dia hapus kontennya di situ. Karena memang somasi kita ini bukannya bertujuan untuk melaporkan ke polisi. Tujuannya adalah agar mereka minta maaf dan tidak mengisi konten-konten media sosial dengan parodi-parodi Agus dan konten-konten yang kira-kira bisa melukai hati Agus lah di situ ya. Itu sebenarnya di situ aja kita punya keinginan. Tapi berbeda dengan Novi, teman-teman ya. Saya belum laporin Novi, tiba-tiba Novi udah laporin saya dulu di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dibilang saya memperkeruh di situ ya. Di mana-mana kalau ada masalah itu selalu biasanya diselesaikan dengan baik-baik dulu ya kan. Teguran, mediasi di situ ya, musyawarah. Ini tidak dengan Novi ya. Novi nggak pernah somasi saya, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba lapor polisi ya. It's okay sih, kalau buat saya nggak masalah di situ. Dan setelah itu baru beberapa hari kemudian, hari Seninnya kalau nggak salah, saya laporin Novi ke polisi di situ. Baru ke Mabes saya laporin, terus habis itu saya pribadi laporin lagi dia ke Polda di situ. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh, karena tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orangnya memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orang yang memang mau memperkeruh, dia dulu yang memulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang, saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres di situ. Ya, di situ sih Mas. Jadi kalau saya lihat Densu tepat di sini karena dia nggak ada laporan polisi ke dia juga nggak melaporkan Agus ke polisi ya. Jadi untuk apa dia ikut campur di sini? Jadi kalau saya bilang itu dia bijak. Sudah tepat. Jadi dia nggak memihak ke Novi, dia juga nggak memihak ke saya. Itu yang saya lihat ya. Kalau dari awal kan kelihatan banget dia tuh kayak memihak ke Novi lah. Makanya kalau damai pun sama Farhad kan di medsos dia sempat bilang, Novi gimana nih? Novi gimana? Novi juga harus damai dong gitu kan. Sekarang sudah terjadi shifting, perubahan sikap kalau saya lihat dari Densu. Dia sudah nggak lagi mau mendamaikan si Novi karena dia juga melihat bagaimana ya. Jadi kalau teman-teman lihat waktu itu di Komal, Densu ada memberikan nasihat sebenarnya ke Novi. Ya, dia bilang bersabar Nov, di sini kita beresin dengan baik-baik aja. Kalau kamu ngambil keputusan drastis yaitu menyerang, nanti akan lebih lebih perkeruh gitu. Nah di Komal tuh intinya Densu ada bicara seperti itu ya. Terus jawaban dari Novi saat itu, ya udah kalau gitu kita ikutin aja ya. Tapi itu hanya berlaku beberapa jam, nggak lama kemudian asam lambung melanda, langsung menyerang lagi di situ ya. Dan Novi ketemu sama Hotman Paris, langsung malamnya dia bikin laporan polisi di situ. Jadi kelihatan bagaimana ya, kalau saya melihat ya, Novi itu nggak mau dengerin nasihat dari si Densu di situ. Makanya kalau saya lihat itulah alasan kenapa Densu tuh nggak mau lagi membantu Novi.
di situ teman-teman. Jadi laporan itu kalau nggak dicabut sekalipun, kalau misalnya pelapornya dipanggil nggak datang atau dia juga nggak follow up di situ, laporan nggak akan jalan. Jadi laporan tuh nggak serta merta, oh kalau nggak dicabut langsung nanti dia jadi tersangka, enggak di situ ya. Jadi saya rasa Densu pun juga tahu hal tersebut. Makanya Densu juga sempat bicara sama Novi, ya kan, dia bilang kamu lapor aja gampang, tapi laporan bisa naik nggak, itu yang jadi masalah, ya kan, karena banyak laporan itu sulit naik, dia bilang seperti itu ya. Makanya saya pun juga nggak khawatir sama sekali dilaporin sama Novi, itu buat saya hal sepele. Dia baru lapor, pasti kalau baru lapor tuh lidik dulu. Lidik, periksa saksi-saksi itu bisa berbulan-bulan, habis itu gelar perkara, baru naik sidik. Naik sidik, periksa saksi-saksi lagi, berbulan-bulan lagi, gelar perkara, baru jadi tersangka situ ya. Jadi kalau saya bilang LP Novi itu LP yang masih jauh banget lah. Ya, LP-LP lain kalau teman-teman lihat ya, yang pencemaran, saya udah ada LP lain yang dimana saya udah tersangka, itu pun nggak jalan. Ya, jadi udah tersangka dari tahun lalu di situ dan itu pun nggak jalan. Jadi saya bilang kalau dia merasa bisa naikin ya silahkan di situ. Dia cari 1-2 orang ahli, terus ahlinya bilang masuk unsur terus langsung jadi tersangka, nggak kayak begitu. Ya, itu nanti gelar perkara banyak perwira-perwira, ada ahli tapi ahlinya bukan ahli dari Novi, ahli yang netral di situ ya. Jadi teman-teman nggak usah diinin lah. Novi itu dia menggunakan media menggiring opini. Jadi seolah-olah dia giring opini bahwa LP-nya dialah yang paling kuat. Ya, apa yang saya katakan itu pidana, tetapi apa yang dia katakan itu bukan pidana gitu. Selalu dia bikin seperti itu. Ya normal-normal aja. Itu kan asumsi dia, ya kan. Tapi nanti kan yang menaikkan atau enggak bukan dia, tapi polisi ya. Jadi kita lihat aja. Bang, iya. Kalau dari abang itu ada nasihat nggak sih bang buat Densu gitu, saya mengatakan mundur dari kisruh donasi ini, mungkin ada wejangan apa dari Pak Alvin untuk Densu? Enggak sih, karena Densu sudah dengan jelas menjelaskan bahwa kalau mau damai silakan ke saya, kata dia. Jadi itu sudah merupakan lampu hijau, maksudnya dia mundur, tapi dia mundur dalam hal kekisruhan. Dia nggak mau memihak 1 atau 2 pihak untuk menyerang pihak lain. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau misalnya ada keinginan untuk berdamai, siapapun itu, dia bilang, datanglah ke saya akan damaikan. Di situ. Jadi kalau teman-teman lihat, pengunduran dia ini juga masih setengah-setengah. Ya, mengundurkan untuk tidak berantem. Tapi masih mau ikut campur kalau ini untuk perdamaian di situ ya. Jadi itu yang saya lihat, yang saya dengar, dan yang saya cermati dari perkataan Densu. Bang, tapi kemarin kan pada saat itu juga Densu ini sebenarnya agak menyayangkan terkait kemarin Agus Salim melaporkan Novi kembali gitu Bang. Mungkin seperti apa Bang? Ya, Densu menyayangkan, tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain karena pertama itu adalah hak setiap warga negara di situ. Terus kedua, Densu pun tahu yang memulai melaporkan adalah Novi. Ya, sekarang kalau Novi melaporkan baik Agus ataupun kuasa hukumnya, ya sama aja Novi membuat serangan. Ya dong, karena Alvin Lim ini bagian dari Agus. Saya ada karena diberikan kuasa oleh Agus. Kalau tidak diberikan kuasa oleh Agus sebelum-sebelumnya, saya mana pernah muncul. Mana pernah saya sebelumnya memberikan statement ya. Jadi kalau saya diserang, serangan terhadap saya adalah serangan terhadap Agus. Serangan terhadap Agus sama aja serangan terhadap Alvin Lim di situ. Pasti Alvin Lim juga akan membantu Agus karena saya lawyernya Agus ya. Jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa Densu sudah amati dan dia sayangi terjadi dari si Novi ya. Makanya kalau dia memulai ya dia harus siap dong diserang balik di situ ya. Kan nggak mungkin orang itu akan diam-diam aja. Bang, tapi mohon maaf sebelumnya, Densu juga sebenarnya agak menyayangkan kemarin terkait soal abang berstatement kepada Novi katanya terlalu menyerang ke pribadinya dan itu dipublish ke media sosial gitu. Mungkin seperti ya itu kan menurut dia. Tapi kalau dilihat sebelum saya mempublish di media sosial, siapa dulu yang setiap kali ada masalah selalu publish ke media sosial? Pertanyaan saya,
dia ada masalah sama Agus, ya kan? Apakah dia selesaikan baik-baik berdua di belakang layar, atau dia teriak-teriak? Pertanyaan saya aja yang orang luar bisa tahu, dia teriak-teriak, datang ke Densu, dia ngomong bagaimana dipakai begini, ya kan? Dia ngomong lagi di podcast mana, dia bicara lagi, dia jelek-jelekin lagi si Agus. Padahal Agus itu sudah minta maaf sampai nyembah-nyembah loh di situ, divideokan sama dia, dinaikin ke media sosial. Jadi gini loh, ya kalau kamu nggak mau orang lain berbicara kepada kamu dalam media sosial, Anda juga stop berbicara kepada Agus dalam media sosial. Saya hanya melakukan hal yang sama, ya kan? Dia berbicara melalui media sosial untuk memberikan pesan kepada Agus. Saya pun juga berbicara melalui media sosial untuk memberikan pesan atau bertanya kepada Novi di situ, ya kan? Nggak bisa dong dia satu pihak dia bilang, oh kalau kamu nanya harus telepon saya. Tetapi kalau saya mau jelek-jelekin kamu atau mau menjelaskan, saya boleh pakai media sosial. Ya nggak bisa begitu, ya. Media sosial itu terbuka. Ya, jadi saya rasa itu adalah hal yang dia harus ngaca dan dia harus introspeksi dulu diri sendiri. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut lebih dulu, ya, membroadcast kesalahan Agus dan bicara di media sosial, saya juga tidak akan menggunakan media sosial. Ya, jadi tolong perhatikan di situ. Tetapi kalau dia menggunakan media sosial, dia menggiring opini, masa saya nggak boleh melakukan hal yang sama di situ kan? Ya sah-sah aja dong di situ. Saya bertanya kok, balik lagi yang saya bilang. Tapi kan jadi banyak yang menyalahkan apa kayak merendahkan Novi gitu. Nggak akhirnya ada laporan gitu. Apakah Novi tidak merendahkan Agus? Saya tanya balik. Ketika dia naikin ke media sosial, Agus nyembah-nyembah begitu, dinaikin, divideoin, apakah itu tidak mendegradasi Agus? Ya kan? Kalau kamu sudah memaafkan Agus sudah minta maaf, ya udah dong, nggak usah dipermalukan. Kan di situ. Ya, jadi maksud saya gini loh. Ya, jangan kamu mau diperlakukan orang dengan hormat, tapi Anda memperlakukan orang seperti sampah. Ya, saya hanya akan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan klien saya. Sama aja. Jadi kalau dia perang pakai pisau, saya pakai pisau. Kalau yang katanya staf penanganan tuh kayak merugikan dia gitu. Nah itu gimana tuh? Merugikan kayak mencemarkan nama baik dari Pak Novi juga. Sampai anaknya juga dibully. Dan anaknya juga akhirnya ada apa? Fake. Itu bulian gitu lah di. Ya dia jelek-jelekin saya, emang anak saya nggak dibully? Terus dia doang yang rugi? Saya kan dibully seluruh netizen tuh. Sekarang video-video dibilang saya pansos lah, apa segala macam. Padahal kita tahu ke sana karena kenapa? Nggak enak kita wawancara di depan rumah sakit. Jadi datanglah ke kantor saya, kebetulan saya lagi buka dan saya ada makanan, ya kan? Saya undang wartawan ke sana. Bukan untuk pansos di situ, tapi dibikin kan seolah-olah Alvin nih nggak bayar, Agus ini dibikin jadi marketing di situ, ya. Jadi padahal teman-teman media yang hadir di sana kan tahu, bukan itu. Saya nggak ada rencana awal ke sana tuh nggak ada. Tetapi karena kita diusir di rumah sakit Suci itu nggak boleh teriak-teriak banyak berisik-berisik buat wawancara. Makanya saya bilang, ini kan PIK dekat, di sana kantor saya di sana aja. Sekalian teman-teman yang belum makan, belum minum bisa buka puasa atau bisa makan, bisa minum, saya bilang kan. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana itikat baik saya itu pun dipelintir, teman-teman. Dan bagaimana dengan saya dipelintir, saya dibully, bukan cuma saya dibully, istri saya dibully, anak saya dibully. Anak saya juga hal yang sama. Ya kan? Jadi kalau dia marah, anaknya dia dibully, lah hal yang sama kok, saya juga begitu. Kalau Anda tidak mau pakai medsos, jangan pakai medsos untuk serang orang lain. Kalau Anda serang saya dengan medsos, saya juga akan menanyakan Anda dengan medsos. Simple kok. Bang, tapi dari Densu sendiri juga sebenarnya agak menyayangkan ya terkait Novi juga memparodikan videonya dengan Yolo ini yang Iya. melaporkan itu, maksudnya malah nambah memperkeruh gitu. Betul. Mungkin gimana? Ya itu yang saya bilang, Pak. Jadi video YOLO itu kan datang terlebih dahulu ya. Saya ini mensomasi karena ada konten, bener nggak? Nah, ketika ada konten itu saya somasi, barulah di sana saya berbicara keras. Jadi sebenarnya nggak akan ada sebab tanpa akibat. Maksud saya adalah ya, kalau Novi tidak membuat konten-konten seperti itu, saya juga nggak ada kerjaan. Agus nggak akan suruh saya, laporin Novi ke polisi, laporin atas dasar apa? Dari awal kan saya udah bilang, saya melaporkan Novi ini
atas dasar konten-konten memparodikan Agus, menghina disabilitas yang menurut saya melecehkan di situ kan. Karena ada konten Novi di situ. Nah, konten itulah membuat saya melukai hati si Agus. Saya melihat kalau itu saya yang digituin, pasti kesel Mbak. Kalau Mbak atau Mas yang digituin, saya yakin lah dikit banyak pasti ada kesel lah di situ. Apalagi dibully seluruh Indonesia kan. Nah, karena kekesalan itulah normal kalau orang emosi. Ya, apalagi saya darah tinggi, normal untuk orang emosi. Ketika dia emosi, dia berbicara keras di situ, ya kan? Sana tersinggung, hal yang sama, kita juga sudah tersinggung ketika dia sudah membuat konten tersebut. Ya, jadi itu loh, patut digarisbawahi, Alvin Lim tidak akan menyerang siapapun kalau nggak ada sebabnya. Tapi kan dia tidak menyebutkan nama, Bang. Kenapa? Tidak menyebutkan nama dalam konten. Saya juga nggak nyebutkan nama. Saya bilang ada teman-teman saya yang pramugari yang pelacur. Saya bilang teman-teman saya. Tapi kan abang, saya tidak, maksudnya saya juga melihat konten abang, saya melihat juga konten Yolo. Iya. Kalau di konten Yolo dia tidak menyebutkan nama sama sekali. Tapi ditulis Agus. Dia memperagakan, tapi kan hak gaya tersebut bukan sepenuhnya milik Agus. Dan kalau abang kan kayak Novi begini, dengan indikasi abang bertanya mungkin seperti apa. Kemarin saya sempat wawancara Yolo juga, dia bilang saya tidak ada menyebutkan nama sama sekali, hanya kayak video-video lucu-lucu. Ya itu kan sanggahan dia, ya. Saat itu kan masa sih segoblok-gobloknya si Novi, masa dia nggak bisa ngelihat sih itu juga menyerupai Agus, ya kan? Dia punya otak kan, gitu loh. Nanti kalau saya ngomong keras, tersinggung, ya kan? Dia kan punya otak, dia lihat ada kayak begitu, menyerupai siapa nggak? Ya kan, masa harus saya ngomongin sih di situ? Ya kan, saya ngomong tentang teman saya bilang teman saya pramugari pelacur, dia mau bawa pramugari tersinggung katanya. Saya nggak bilang Novi pelacur loh, saya nggak ada sebut nama Novi loh di situ, ya. Saya kalau tentang Novi saya tanya di mana, dari mana asal uangnya. Di situ kalau yang soal pelacur saya bilang ada teman-teman dan ada yang di podcast sama Reben itu, ya, pramugari yang mengaku dirinya pelacur. Jadi memang ada oknum-oknum seperti itu, ya. Dan dia sudah tersinggung di situ aja, dia udah tersinggung. Nah, yang padahal jauh. Ini dia memparodikan serupa Agus, dia pura-pura bilang saya nggak tahu kok ini Agus. Ya lu kalau nggak tahu itu Agus, lu merasa benar, pertanyaan saya, kenapa lu hapus? Kalau menurut lu itu nggak kena, ya kan, nggak menyerupai Agus, ya kan, nggak menyerupai Agus dan itu konten biasa aja, ya kan? Ya toh, kalau konten biasa aja nggak usah dihapus dong, biarin aja nanti polisi yang menentukan konten itu melanggar pidana atau enggak, konten itu ya kira-kira itu merepresentasi Agus atau enggak, kan nanti yang memutuskan bukan si terlapor Mbak, yang memutuskan itu ahli dan penyidik di situ. Nah makanya kenapa dihapus buru-buru, karena dia sadar itu menyerupai Agus. Bang, tapi untuk laporan abang yang di Mabes itu yang soal parodinya Novi dan Yolo ini, seberapa yakin abang untuk memenjarakan mereka terkait konten itu? Kalau soal penjara atau nggak penjara itu tergantung hakim ya. Saya nggak akan main duit, maksudnya dalam hal saya push untuk bayar supaya bisa naik atau gimana, nggak. Saya biarkan aja berjalan secara natural lah penyidik di situ. Saya yakin penyidik sekarang ini sudah profesional di situ kan. Nah, kalau hukumannya apa itu kan nanti wewenang dari hakim. Biasanya kalau pencemaran nama baik yang si Novi laporin saya atau saya laporin dia, itu ujung-ujungnya hukuman percobaan biasanya. Ya. Kalau di penjara sekalipun ini sudah ada wacana dari Menteri Hukum dan HAM akan menghapuskan dan akan membebaskan orang yang terkena hukuman dari ITE, Mbak, di situ. Jadi kalau saya bilang ini sebenarnya pasal-pasal karet. Ya, jadi saya laporin dia atau dia laporin saya duluan di situ. Makanya saya nggak takut sama sekali di situ. Pasal karet kalau menurut saya lah. Akan situ. menyiapkan ahli juga nggak dari pihak Bang Alvin? Oh ya tentu. Kan kalau pihak sebelah ahli Iya. bahasa dan ahli hukum pidana. Sebelum ahli nanti saya akan minta gelar perkara. Jadi kalau digelar perkara, Mabes atau penyidik bilang bahwa ini nggak memenuhi unsur, udah ditutup itu di SP3. Ahli yang abang siapkan. Jadi nggak perlu ahli dulu. Ahli yang mungkin jika diperlukan. Udah Abang pasti 3 macam ahli ITE, ahli pidana, dan ahli bahasa. Itu udah pasti.
Tapi kalau untuk terkait laporannya Novi ke abang itu mungkin gimana menyikapinya? Ah, biasa aja bang. Saya udah bilang bang, laporan ITE saya tuh udah 200 lebih. 200 lebih. Novi itu baru lapor. Jaksa dan yang lain-lain, ada jaksa, ada polisi, ada OSO. OSO waktu itu laporin saya, ada Pandana Baban laporin saya. Itu laporan mereka ada yang bahkan sudah jadi tersangka saya mas. Udah tersangka. Tersangka itu kan berarti dia tinggal kirim ke kejaksaan, sidang kan. Itu aja setahun tidak jalan. Karena kenapa? Di P19 nggak bisa memenuhi unsur. Ya, apalagi Novi yang kayak begini. Aduh, udah saya bilang, Novi punya ini tidak memenuhi unsur karena beberapa hal. Pertama adalah saya adalah advokat yang sedang menjalankan tugas. Saya berbicara sebagai kuasa hukum, menanyakan. Ya dong, saya kan ini kan persetujuan antara Novi sama Agus. Jadi saya punya hak untuk bertanya kepada Novi. Mau itu bertanya di pengadilan, mau bertanya di media, bertanya dimanapun saya boleh di situ. Ya, itu pasal 17 ya. Jadi itu ketika saya menjalankan tugas, saya punya surat kuasa resmi. Saya punya imunitas berdasarkan pasal 16 ya. Jadi kalau saya lihat di situ jauh. Satu, imunitas itu ada. Ketiga adalah saya berbicara itu di media. Ya, Quotient TV bukan milik saya. Jadi dia bilang Quotient TV itu Alvin, mana ada? Alvin Lim. Quotient TV ya. Quotient TV itu ada aktenya, bos. Ada aktenya. Ada PT-nya. Quotient TV ini ada PT-nya. Jadi kalau Quotient TV membuat pernyataan, itu pernyataan dari Quotient TV, bukan pernyataan Alvin Lim. Jadi dia bilang ketika Quotient TV memberikan komen, terus saya komen di situ. Emangnya gue nggak ada kerjaan tiap hari komenin IG, WhatsApp, TikTok, apa semua segala macam. Orang saya sakit begini. Anda lihat IG saya contohnya, ada tulisannya run by admin. Awal admin balas-balasin. Terus saya bilang sama admin, udah nggak usah dibalasin, blok aja komennya. Kenapa? Orang nyampah ngapain? Saya bilang udah blok aja, nggak usah dibales kayak begitu. Ya, jadi teman-teman harus melihat dan harus membedakan mana yang saya transmisikan, mana yang tidak. Ya, sekali lagi, LP-nya mereka adalah LP ITE. LP ITE itu bukan yang berbicara yang kena mas, tetapi yang mentransmisikannya. Ya, jadi ini loh, mereka ini nggak ngerti hukum. Ya, sorry ya, mereka nggak ngerti hukum. Misalnya, saya sekarang lagi di media nih sama kalian, saya ngata-ngatain Novi, misalnya, ya kan? Apakah bisa kalian dilaporkan? Karena kalian loh yang naikin, ya kan? Misalnya saya ngata-ngatain atau apa, atau menghina, ya kan? Kan yang dilaporin kalau ini kan yang mentransmisikan. Yang mentransmisikan medianya. Nggak bisa toh, karena apa? Anda pers. Pers ada apa? Undang-undang pers. Pasal 5 menyatakan, kalau ada yang tidak sesuai, minta hak jawab. Mereka ngerti nggak bahwa Quotient TV ini adalah sebuah perusahaan resmi yang punya izin, ya, yang punya legalitas, ya, yang punya badan, yang diakui oleh Dewan Pers di situ. Jadi mereka nggak bisa seenak-enaknya bilang, "Oh, saya mau laporin Alvin Lim." Lah, Quotient TV bukan punya gua kok. Lu coba cek dong PT-nya. Atas nama siapa itu? Ada nggak Alvin Lim? Kalau nggak ada atas nama Alvin Lim, kok lu bisa bilang Alvin Lim yang mentransmisikan? Hebat sekali. Situ aja mas. Ya kayak Kompas bukan punya saya. Tiba-tiba ada berita jelek tentang Novi di Kompas. Ya, terus dia bilang, wah ini Alvin Lim nih, Alvin Lim. Karena Alvin yang bicara, Kompas punya Alvin Lim. Nenek lu, mana ada Kompas punya gua. Tar Cumi-Cumi punya saya, Intens punya saya, semua punya saya. Hebat amat. Gitu kan, wah raja dong saya raja media. Enggak. Saya nggak punya media-media tersebut ya. Jadi coba dicek lagi kalian ya. Smart dikit. Dibilang saya takut sampai saya mau kabur. Udah lah. Yang udah tersangka aja kemarin gua nggak kabur, saya hadapin saya ke kejaksaan. Saya bicara di kejaksaan, eksaminasi di situ, P19 di sana. Ya kan, karena memang nggak memenuhi unsur. Nggak usah takut itu. Saya yakinkan kalian, LP Novi tidak akan naik. Udah di situ. Ya, dia boleh bilang memenuhi unsur, ya kan? Coba dicek. Yang kena itu yang bicara atau medianya yang mentransmisikannya. Coba baca lagi pasal 27 dan pasal 29 ITE ya. Dibilang barang siapa mentransmisikan, mengirim, mentransmisikan. Saya nggak pernah mentransmisikan Quotient TV, bos. Quotient TV bukan punya Alvin Lim. Kalau kalian lihat pembicara di Quotient TV bukan hanya Alvin Lim aja, ya. Ada orang-orang lain di situ.
Ada pembicara dari TV One juga di situ, di hire sama mereka sebagai narasumber. Ada saya, ada lawyer lain di situ ya. Jadi inilah orang yang tidak mengecek dan main asal bicara ya seperti ini, Mas. Berarti laporan Novi tidak memenuhi unsur. 1000% nggak akan. Karena yang akan kena itu yang mentransmisikan. Kalau di dalam Undang-Undang ITE ya, beda dengan 310 311. Kalau 310 311 yang berbicara atau yang menulis di situ. Coba suruh tanya sama penyidik dulu lah di situ. Berarti tidak takut di laporannya, Pak? Nggak takut sama sekali, Mbak, di situ. Disuruh ke Mabes, suruh ke Polda juga saya nggak takut. Dibilang saya kabur, nggak usah takut saya kabur. Saya ini memang sudah gagal ginjal tuh dari kemarin-kemarin dan semua media juga semua masyarakat Indonesia sudah tahu. Ya, dan saya sekarang ada donor. Donor ini saya mau bawa dulu ke luar negeri dicek kompatibel apa enggak. Kalau ternyata cocok, langsung kita lakukan apa namanya operasi cangkok, ya kan? Operasinya cangkok cuma beberapa hari, tetapi ketika operasi saya harus dikarantina. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu organ saya menolak organ asing, imun saya turun. Jadi saya nggak boleh ketemu orang dulu sekitar 1-2 bulan. Ini kalau dilakukan cangkok. Kalau kesana ternyata tidak cocok, ya kan, donornya nggak cocok, dokter nggak mungkin mau maksain mencangkok karena udah pasti reject di situ. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu ya? Kalau seperti itu kesana paling beberapa hari saya balik lagi, saya carilah donor lain di situ. Jadi nggak usah khawatir saya kabur, nggak ada orang kabur tuh ngomong-ngomong. Saya bilang minggu depan saya mau ke luar negeri, masa saya mau kabur saya ngomong-ngomong, goblok amat gitu loh, ya. Jadi nggak usah khawatir di situ, nggak ada. Alvin Lim berani. Saya sudah ditahan 3 kali pun dan saya jalani semua sampai vonis itu terakhir. Nggak ada saya kabur-kaburan ya. Berarti uang donasi sekarang udah seperti apa nih, Bang? Nah itu dia. Kalau masalah donasi awalnya kan Farhat. Tapi Bang Farhat ini kan dia karena sudah diminta oleh menteri, dia udah cabut kan. Dia cabut, Densu cabut. Katanya Densu mau cabut tapi belum cabut. Ya tapi tetap Bang Farhat itu ngikutin apa yang diminta sama menteri. Kan menteri bilang suruh cabut, ya udah dia cabut dulu di situ. Nah karena dia cabut, nggak elok dong dia melapor. Sedangkan Agus, ya kan, yang punya hajat ini kan Agus sebenarnya. Yang boleh memutuskan dicabut atau enggak sebenarnya bukan Farhat loh. Farhat itu hanyalah kuasa hukum sebenarnya. Alvin Lim ini hanyalah kuasa hukum sebenarnya, ya kan. Jadi yang bisa menentukan cabut atau tidak cabut itu Agus. Sebagai siapa? Sebagai prinsipalnya. Ya, nah, Agus melihat kok katanya mau dikasih uangnya sampai sekarang tarsok nggak ada realisasi. Ya kan? Malah dari kubu sana bilang lagi, melemparkan wacana lagi mau dikembalikan lagi ke donatur. Daripada gonjang-ganjing nggak jelas di situ, makanya kita berikanlah somasi kepada Novi, ya, somasi perbuatan melawan hukum. Kerugian material 1,3, imaterial kerugiannya 1 triliun. Kita nanti akan ajukan gugatan di pengadilan. Itu 3 bulan juga nggak sampai 3 bulan akan ada putusan. Ya kalau diputuskan oleh pengadilan bahwa uangnya diberikan kepada Agus kan beres. Atau uangnya bilang berikan kepada donatur sekian, yang nggak setuju misalnya 200 juta kasih ke yang nggak setuju, yang sisanya yang nggak ada keberatan kasihkan ke Agus misalnya. Ya, apapun itu keputusan pengadilan kita akan hormati. Ya, kenapa kita ke pengadilan? Bukan kita mau nyerang Novi, kita mau cari, ya kan, mau cari kebenaran materialnya. Daripada kita saling berargumen, nggak bakal ketemu, karena argumen dari saya pasti itu haknya Agus. Argumen dari donatur pasti itu haknya donatur. Argumennya Novi pasti dia bilang simpen di yayasan karena dia yang merasa mengelola di situ, ya kan. Jadi disinilah teman-teman ya, di mana itu terjadi. Makanya kita serahkan aja ke pengadilan karena ini kan negara hukum, ya. Jadi jangan baper, dilaporin polisi baper, dilaporin gugatan baper. Padahal dirinya sendiri laporin orang ke polisi di situ ya. Lucu itu, ya. Saya lawyer, kerjaan saya lawyer, tiap hari saya nanganin kasus. Minggu ini aja sudah ada 12 tersangka dari laporan polisi saya. Ya, jadi saya tahu mana yang bisa naik, mana yang enggak.
Saya tanyakan, Novi udah ngurusin berapa laporan polisi sih? Selama hidup dia udah berapa laporan polisi yang dia urus, naik atau nggak naik? Ada nggak di situ? Kalau saya nih udah ratusan, ya udah ratusan kasus di situ. Jadi nggak bisa disamakan lah jam terbangnya lah. Kalau saya bilang ini nggak memenuhi unsur, ya kan, berdasarkan profesionalisme saya, ini nggak akan memenuhi unsur di situ.